Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, gimana kabarnya? Dan bulan sekarang ya sering hujan. Kita review hasil pemangkasan bentuk nih. Kenapa saya suka dengan pemangkasan bentuk? Karena pemangkasan bentuk itu tidak memikirkan permajaan lagi ya teman-teman. Dan seperti ini ya, ini buah kecilnya ya yang sangat unyu-unyu, masih eh, belum kelihatan ya teman-teman, tapi dari cabang-cabang yang kita persiapkan seperti ini sudah full buah ya. Kita bersihkan daun tua ya, daun-daun yang sudah tua agar cahaya tidak menutupi dan nutrisinya fokus kepada pembuahan. Cuman daun-daun yang ada di sekitar sini ya yang sudah tua. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ini varietas ateng ya, ateng coklat teman-teman. Pucuknya berwarna coklat. Dan kesini juga buahnya sangat banyak nih, seperti ini masih kecil, dari pembungaan 1,5 bulan ya, sekarang sudah kelihatan pembuahan. Nah, ini pucuknya berwarna coklat ya, tapi daunnya agak tebal ya teman-teman, varietas ini. Varietas ini yang pucuk coklat daun tebal sangat bagus sekali menurut saya ya. Ini buahnya sangat banyak dari cabang-cabang cabang pembentukan tangan ya ini. Nah, ini kita bersihkan ya agar tidak tertutupi sama daun-daun ataupun sama cabang-cabang cacing. Nah, seperti ini buahnya ya, masih kecil. Varietas ateng coklat ataupun jenis yang seperti ini ya. Jadi sangat cepat sekali untuk pembuahan ya. Jadi berbeda sama yang pucuk hijau ya teman-teman. Kalau yang pucuk coklat seperti ini biasanya cepat pembuahannya. Nah, teman-teman, kita ke sini, ini yang pucuk hijau. Ini daunnya agak kurang ya teman-teman, jadi kurang pupuk, ini harus dipupuk lagi kayaknya, kurang nutrisi seperti ini. Jadi suka yang bebas naungan kalau yang pucuk hijau. Ini buahnya seperti ini ya. Ini walaupun sedikit, karena kekurangan nutrisi itu menyebabkan daun tunas itu lambat ya. Oke, kita cari yang lain teman-teman. Nah, ini varietas yellow katura teman-teman. Nah, seperti ini varietas yellow katura, ciri khas kopi yang berwarna kuning teman-teman. Dan varietas yellow katura cukup lumayan bagus ya, sangat direkomendasikan untuk ditanam. Nah, seperti ini pucuk yang hijau seperti ini sudah berbuah lebat teman-teman.
Nah, jadi saya suka sama pemangkasan bentuk itu karena kalau dilihat-lihat ya teman-teman, perawatannya sangat gampang dan rapih ya teman-teman. Jadi pemangkasan bentuk ini supaya dimana berbuah itu pada tempatnya teman-teman, tidak semburaut ya. Jadi rapi, jadi perawatannya juga sangat gampang dan tidak memikirkan peremajaan ataupun pengurangan batang primer ya yang ke samping. Jadi kalau sudah kita simpan 4 atau 5 batang primer yang ke samping sampai 10 tahun juga itu akan terbentuk ya teman-teman. Jadi kopi arabica juga tidak mau berdempetan ya, karena kopi yang berdempetan ataupun semburaut biasanya suka terkena hama teman-teman, apalagi tidak ada perawatan ya. Makanya perawatan itu penting, minimal kita sering membersihkan ya, membersihkan, tunas air. Pokoknya yang saya alami dari perawatan kopi itu bukan pemupukan yang dibesar-besarkan ya teman-teman. Jadi perawatannya yang didahulukan itu adalah perawatan pemangkasan. Nah, kalau kita memikirkan pupuk yang mahal ya, apalagi sekarang pupuk 1 kilonya 5.000, kalau bisa kita beli ya pasti mahal ya teman-teman. Jadi saya mencoba untuk melalui pemangkasan dulu ya, bagaimana cabang-cabang ini bisa tumbuh ya. Kalau sudah tumbuh percabangan, nah baru ada pemupukan teman-teman. Ya bagaimana mungkin kalau kita memupuk kalau tidak ada cabangnya ya. Nah seperti ini. Jadi kalau sudah ada cabang baru ya, cabang yang sudah dipangkas atau dipersiapkan lagi, dipupuk pun itu pas teman-teman. Artinya jangan saling bertumpuk ya. Nah seperti ini contohnya, ini sangat rapi, tersusun ya. Jadi percabangan kopi itu tidak semburaut, jadi dia tersorot langsung sama sinar matahari. Nah seperti ini ya teman-teman. Yang ke bawah juga eh, banyak buahnya ya teman-teman. Nah ini juga sudah besar-besar buahnya. Nah tinggal perawatan seperti ini, tinggal buang cabang cacing, daun tua ya, supaya nutrisinya fokus sama pembuahan. Dan di tempat saya kebanyakan kopi baru mulai seperti ini ya, karena kemarin habis kemarau ya, apalagi ditambah kemarau yang sangat lama ya teman-teman. Biasanya kopi itu sangat suka sekali sama kemarau ya teman-teman. Jadi pembungaannya lancar ya. Dan sekarang musim hujan. Nah musim hujan perawatannya cuman gini, tidak banyak perawatan yang secara berat ya. Dan anehnya, coba teman-teman lihat kopi ini seperti tidak ada tanda-tanda kena hama ya teman-teman. Karena
terawat teman-teman. Jadi pemangkasan bentuk itu membentuk cabang di mana dia akan tumbuh cabang dan berbuah ya, jadi tidak saling bertimpah ya teman-teman. Biasanya hama seperti kutu ataupun yang lainnya biasanya suka sama eh, tanaman kopi yang bertumpuk ya, tidak ada perawatan, makanya suka kena serangan hama. Nah, mudah sekali perawatannya, sangat mudah, tidak ada yang susah ya. Jadi pertama-tama ya terbentuk dulu ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi terbentuk dulu cabang primernya. Nih seperti ini ya. Jadi terbagi keseimbangan. Jadi sirkulasinya masuk ya, cahaya, pencahayaannya masuk. Perawatannya juga sangat mudah. Nah, tinggal gini perawatannya teman-teman. Walaupun belum sepenuhnya berbuah lebat ya teman-teman, biasanya petani itu kebanyakan pengen sekaligus berbuah lebat. Nah, biasanya kopi yang berbuah lebat sekaligus itu bakalan habis nantinya teman-teman. Habis sama daun-daunnya ya, rantingnya kering karena serentak pembuahannya. Jadi pelan-pelan saja. Jadi supaya kopi ini keberlanjutan, nanti kita panen dan punya bahan selanjutnya. Cuman begitu saja ya teman-teman, tidak perlu kita pengen berbuah lebat sekaligus ya. Jadi perlu juga kita menumbuhkan persiapan cabang baru. Nah, seperti ini ya. Nih cabang yang ke samping cukup lumayan buahnya. Nih. Nah, ini juga berbuah lebat ya. Ini pembentukan tangan yang ke samping. Karena buah kopi ini masih kecil-kecil teman-teman. Nanti kita review lagi ya kalau sudah besarnya ya. Jadi tidak ada yang susah untuk perawatan kopi. Saya jamin tidak ada yang susah bagi petani yang sering merawat kopi. Biasanya yang susah itu jarang merawat kopi teman-teman. Dan kenapa saya suka tanaman kopi yang tidak terlalu tinggi? Karena gini teman-teman, kopi itu biasanya saya potong di 110 atau di 1 meter lebih ya, 1 meter 20 bisa kita potong, kita bentuk. Nanti sudah percabangannya bagus ya, kita bisa naikkan lagi. Nah, untuk akhir tinggi kopi itu nyampe pundak teman-teman. Biasanya saya tidak melebihi tinggi badan, karena perawatannya semakin tinggi semakin susah teman-teman. Jadi kopi itu bisa berbuah di bawah juga, asalkan dibentuk ya seperti ini. Nih seperti ini, jadi tidak terlalu tinggi. Jadi nutrisi juga cepat teman-teman. Kalau batangnya sudah besar ya, artinya di 10 tahun itu bisa kita tinggikan lagi ya teman-teman kalau mau. Nih. Oke teman-teman, segitu saja sharing-sharingnya ya. Di video ini kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu, walaupun saya juga masih belajar ya. Tentunya yang bagus kita ikutin, yang jeleknya jangan ya teman-teman. Jadi artinya perawatan pemangkasan bentuk itu yang saya lakukan agar memudahkan perawatan
ataupun pemanenan ya. Kasihan banyak petani memanen kopi ya nyampe tinggi-tinggi akhirnya patah, gimana rusak ya. Makanya kalau perawatannya seperti ini, gampang merawatnya, memanennya juga sangat gampang ya teman-teman.